Anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang indahnya berbagi. Ya. Kemudian kita sudah belajar tentang masalah hadiah, perbedaan hadiah, zakat, infak, ya, jariah, hibah dan hadiah. Ya. Sekaligus Bapak sudah ya memberikan tugas menulis hadis tentang hadiah. Ya. Anak-anak sekalian, ya, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 594, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabbu, ya, tahadu tahabbu, saling menghadiahilah kalian, niscaya ya kalian akan saling mencintai. Ya. Ini salah satu manfaatnya kalau kita saling memberikan hadiah. Ya. Kalau kita saling memberikan hadiah, tentunya timbul rasa cinta dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah innali jarai fa ila ayyihima ahdi. Ya, ini qul ila aqrabihima minki baban. Ya. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Rasulullah, aku mempunyai dua tetangga, kepada yang manakah dari keduanya bila aku memberikan hadiah? Beliau menjawab, kepada yang terdekat pintu rumahnya denganmu di antara keduanya. Jadi dalam memberikan hadiah kepada orang lain, tentunya kita ya memberikan hadiah yang paling dekat dengan pintu dekat dengan rumah kita ini. Ya. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-baydul ulya khairun minal yadil subla fal yadul ulya yal munfiqatul was subla hiya sa'ilatah. Ya, ila sa'ilah. Ya. Dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Tangan di atas itu ialah yang memberi dan tangan yang di bawah ialah meminta. Ini. Ya. Jadi anak-anak sekalian, memberikan lebih baik daripada meminta. Ya. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis yang berikutnya, la yaskurullaha man la yaskurun nas. La yaskurullaha man la yaskurun nas. Ya, apa artinya itu, Nak? Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Iya.
tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Ini. Ya. Sudah paham ini, nak? Sudah? Kemudian sebelum kita melangkah pada pelajaran berikutnya, adakah yang kurang dipahami dari materi kita? Ada? Tidak ada? Sudah paham? Sudah? Oke, kita review kembali atau kita ulangi lagi kembali tentang isi pokok Quran surah Ad-Duha. Ya, yang pertama penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu tidak turunnya wahyu. Itu. Yang kedua, bantahan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan. Ya. Yang berikutnya, isi pokok berikutnya surah Ad-Duha, Allah akan membalas semua kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan, dengan keagungan dan kemenangan. Ya, itu. Kemudian berikutnya, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Ya, jadi itulah kita tidak boleh menghardik anak yatim, kita tidak boleh menyakiti perasaan anak yatim, apalagi menyakiti fisiknya orang anak yatim. Ya. Kemudian, ya, isi pokok berikutnya adalah ya, perintah bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah, ya Allah akan menambah nikmat. Siapa yang kufur atau tidak mau bersyukur sama nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam kita azab yang pedih bagi hambanya yang tidak bersyukur. Itu. Ini. Ya, ada nak yang ditanyakan tentang isi pokok atau isi kandungan surah Ad-Duha atau pesan-pesan pokok surah Ad-Duha? Coba Baim, apa isi pokok surah Ad-Duha? Arham? Ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Ya, oke. Ya, jadi untuk materi kita bab 1 saya anggap selesai. Ya. Kalau ada hal-hal yang masih kurang dipahami nanti silakan tanyakan sama Bapak. Ya, ini.